Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pimpinan atas nama terdakwa Roni Bugis dan terdakwa Ahmad Khalid dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan terdakwa Roni Bugis dihadirkan ke ruang sidang. Ya, silakan duduk terdakwa. Baik, persidangan kita lanjutkan. Kami minta para partisipan untuk mematuhi protokol sesuai dengan jarak yang sudah diatur. Kemudian para jurnalis juga. Selanjutnya kami tanyakan dulu kepada terdakwa, sebagaimana kita ketahui kali ini adalah acara pemeriksaan saksi, baik saksi korban maupun saksi pelapor. Yang akan kita periksa pertama adalah saksi korban. Sebagaimana ketentuan hukum acara dan yang perlu kita mintakan pendapat kepada saudara penuntut umum maupun penasihat hukum, oleh karena saksi yang akan memberikan keterangan di dalam perkara di mana perkaranya tersebut, apakah pemeriksaan ini majelis menghadirkan langsung kedua terdakwa, kemudian saksi akan kita periksa secara terpisah. Jadi kita periksa saksi korban dulu dengan kehadiran dua terdakwa sekaligus. Pertama, hal tersebut tidak melanggar hukum acara. Yang kedua, demi efektivitas karena saksi korban maupun saksi pelapor juga yang memberikan keterangan dan kita periksa sebagaimana keterangannya harus sama dalam dua berkas. Bagaimana saudara penuntut umum? Terima kasih. Kami selaku penuntut umum, apa yang sudah dikemukakan oleh penuntut umum, apabila tidak menghargai perkara kami pendapat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dari pihak Polisi Baswedan terhadap dua terdakwa dan untuk mengetahui bahwa dua terdakwa berhubungan. Sehingga nanti perkara ini biar saksi yang menjelaskan. Ya, prinsipnya penuntut umum dianggap pendatangan. Bagaimana dengan penasihat hukum terdakwa? Ya, kami selaku penasihat hukum yang mengetahui apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah disepakati baik oleh teman-teman dari kejaksaan, apalagi menurut ketua sidang mengatakan tidak melanggar aturan, sehingga kami mengikuti apa yang sudah dilaksanakan. Ya, baik. Terima kasih ya saudara penasihat hukum terdakwa. Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan, yang tidak boleh adalah mendengarkan keterangan saksi secara bersamaan. Tapi, kalau berkas bersaksi memberikan keterangan di hadapan dua terdakwa, di mana berkas majelis hakim tidak melihat hal bertentangan dengan hukum acara. Yang kedua, demi efektivitas, tapi nanti juga akan kita tanyakan kepada saksi yang bersangkutan. Baik, saudara terdakwanya satu lagi tolong dihadapkan yang Ahmad Khalid Maulidi. Ya, silakan duduk terdakwa. Kedua terdakwa sehat hari ini. Jadi hari ini sebagai agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi korban maupun saksi pelapor, yang mana tadi sudah kita minta pendapat dari para penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Nanti saudara berdua akan dilangsungkan bersama-sama untuk mendengar keterangan saksi. Jadi tidak dua kali saksi memberikan keterangan. Baik, silakan penuntut umum, saksi korban dihadapkan ke ruang sidang. Silakan saudara saksi korban, saudara Novel dipersilakan menempati tempat yang telah
korban maju ke depan. Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang menyatakan. tidak lain dari yang menyatakan. Silakan berbicara. Saudara mendengar ya. Selanjutnya saudara dengarkan baik-baik setiap konfirmasi atau keterangan dari saksi. Saudara sebagai yang telah kita lakukan saudara paham? Selanjutnya kami tanyakan kepada saudara apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara yang sedang kita periksa ini di tingkat sebelumnya? Pernah ya? Pernah, berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ditangkapnya saudara ingat? Seingat saudara bulan Agustus tahun 2017, tanggalnya ingat? Ya. Kami ingatkan di sini tanggal 14. Yang kedua masih ingat saudara kan? Saudara diperiksa. Tidak. Yang kedua, saudara mendengar ya. Selanjutnya saudara dengarkan baik-baik setiap konfirmasi atau keterangan. Saudara sebagai yang telah kita lakukan bersumpah menurut agama yang saudara anut. Saudara paham? Selanjutnya kami tanyakan kepada saudara, apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara yang sedang kita periksa ini di tingkat sebelumnya? Ada 2 kali. 2 kali. Sehingga saudara bulan Agustus tahun 2017, tanggalnya ingat? Tidak. Kami ingatkan di sini tanggal 14. Yang kedua masih ingat saudara diperiksa? Ya, yang kedua tanggal 6 Januari. 6 Januari 2020 untuk pemeriksaan tambahan. Ya. Yang pertama saudara diperiksa di mana? Di KRI semula ya. Yang di kedutaan besar ya. Betul besar. Waktu itu saudara didampingi penasihat hukum saudara. Ya. Baik, apakah saudara mengerti kenapa saudara diperiksa oleh penyidik dalam hal apa? Iya. Apakah saudara alami, saudara ketahui dan saudara lihat dengan benar? Iya. Kemudian dituangkan dalam berita acara. Nah, Dan berita acara itu sebelum saudara tanda tangani sudah saudara baca. Dibacakan siapa? dibantu oleh penyidik dan Dibantu penyidik dan penasihat hukum. Artinya sebelum ditandatangani saudara sudah refresh kembali oleh penyidik dan penasihat hukum tentang apa yang sudah saudara terangkan. ya. Baik, kemudian saudara tandatangani. Kita lanjutkan. Saudara tadi menerangkan ada peristiwa penyerangan terhadap saudara pada tanggal 11 April 2017. Coba bisa saudara detail lagi seperti apa bentuk penyerangan itu, kemudian jam berapa? Silakan saudara. Saya diserang ketika pulang sholat subuh dari masjid dekat rumah saya. Alamat rumah saudara yang tadi saudara terangkan. Sesuai dengan sesuai dengan KTP tadi Jalan Deposito nomor 8 RT 3 RW 10 Kelurahan Kebangsaan 2 Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Jadi jarak rumah saya ke masjid Al-Ikhlas hanya sekitar 1 km saja. Jadi dengan perjalanan itu kemudian saya didekati oleh sepeda motor. Kemudian orang menyiapkan cairan yang berisi air keras. Pada saat kemudian saya lari dan mendapatkan air sehingga kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Saya melapor. Baik, mari kita dengar dari apa yang saudara terangkan tadi. Ketika saudara mengenali siapa saja jemaah yang ada di masjid saat sholat subuh waktu itu. Pada umumnya saya kenali karena biasanya pada saat rumah saya. Tapi
Silakan saksi korban meninggalkan ruang sidang. Ya, silakan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penuntut umum sudah siap? Penasihat hukum siap? Sidang kedua dimulai. Penuntut umum silakan hadirkan saksi pelapor ke ruang sidang. Silakan duduk. Saudara saksi pelapor, sebelum pemeriksaan dimulai, kami minta identitas bawa KTP. Silakan. Nama Yasri Yuda Yahya, lahir di Makassar 7 Maret tahun 1967. Agama Islam, pekerjaan pengacara, pendidikan S1 Kewarganegaraan Indonesia. Nomor KTP 3171007113373441. Apakah saksi pelapor kenal dengan kedua terdakwa? Silakan saksi pelapor maju ke depan. Tolong diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dan yang sebenarnya. Silakan balik. Hari ini saudara hadir di persidangan perkara yang sudah saudara paham. Kenapa saudara dipanggil ke sini? Yaitu dalam kapasitas sebagai saksi pelapor. Oleh karena sudah diketahui bahwa saudara saksi pelapor, kami minta saudara jawab apa adanya sesuai dengan penglihatan yang saudara peroleh. Maksudnya melihat, mendengar atau mengalami konflik yang relevan dengan perkara yang kita periksa hari ini. Benarkah saudara dihadirkan sebagai pelapor peristiwa yang sudah saudara terangkan tadi? Penuntut umum dan penasihat hukum silakan maju. Silakan kembali ke tempat. Silakan saksi pelapor.
Saksi pelapor dipersilakan duduk. Pembacaan hukuman terhadap tersangka. Berdasarkan hasil sidang tadi menyatakan bahwa terdakwa Roni Bugis dan terdakwa Rahmat Kadir dengan sah dijatuhkan hukuman penjara. Terdakwa Roni Bugis 1,5 tahun penjara dan terdakwa Rahmat Kadir 2 tahun penjara serta membayar ganti rugi 750 juta. Sidang kasus penganiayaan Novel Baswedan tanggal 28 Oktober 2022 Pengadilan Negeri SMA Negeri 1 Suliki berakhir dengan hasil terdakwa Roni Bugis 1,5 tahun penjara dan Rahmat Kadir Maulid 2 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin diharapkan berdiri.